Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan COVID-19. Kita menggunakan YouTube di sini, tapi dengan menggunakan YouTube ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menjalankan perkuliahan atau menjalankan thalabul ilmi pada kesempatan kali ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya dan kita mendapatkan syafa'atul uzma darinya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri dan teman-teman merupakan dari kelompok psikologi kelompok 3. Saya sendiri Rian Abdul Aziz dan dua rekan Rian. Yang pertama ada Muhammad Zidan dan yang kedua ada Putri Fitria Maulina. Di sini bahan kajian yang akan kami paparkan mengenai tinjauan teori pembelajaran. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai teori belajar ini, kita mesti mengetahui dulu pengertian dari teori belajar itu sendiri. Nah, teori belajar ini terdiri dari dua komponen kata. Yang pertama ada kata teori dan juga ada kata belajar. Nah, apa sih teori itu? Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, diuji kebenarannya. Nah, untuk belajar itu sendiri ya, pengertian belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sebagai hasil dari praktik dan pengalaman. Nah, itu. Nah, ketika kita sambungkan teori jadi teori belajar, maka teori belajar adalah upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Bagaimana sih caranya manusia belajar itu? Apakah dengan harus diberikannya pengetahuan oleh orang lain lalu orang tersebut mendapatkan ilmu darinya, atau harus dengan pengalaman, atau dengan apa? Nah, sehingga membantu kita semua memahami proses yang kompleks dari belajar. Selain itu, pengertian teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Nah, itu pengertian dari teori belajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai teori belajar ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke selanjutnya mengenai macam-macam teori belajar. Nah, untuk macam-macam teori belajar ini ada 4 ya. Yang pertama ada teori behavioristik atau behaviorisme. Ada yang kedua kognitif, yang ketiga humanistik, dan yang keempat adalah konstruktivisme. Nah, ini yang termasuk pada macam-macam teori belajar. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama teori behaviorisme atau behavioristik. Ya, teori ini adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan
pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik atau behaviorisme. Nah, yang selanjutnya, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Menurut teori behavior, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Maka menurut aliran ini, seorang telah dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Ketika seseorang diajarkan mengenai perkalian, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, dan anak itu bisa memahami dan bisa mempraktikkannya, maka itu merupakan belajar menurut teori ini, yaitu menurut aliran behaviorisme. Nah, jadi sangat erat sekali dalam teori belajar behaviorisme adanya stimulus dan juga adanya respon yang dilakukan oleh anak atau oleh pembelajar terhadap stimulus tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa tokoh-tokoh dari aliran behaviorisme atau behavioristik. Yang pertama ada Edward L. Todic. Menurut teori ini, belajar adalah pembentukan atau penguatan hubungan antara stimulus dan respon. Todic menekankan bahwa belajar terdiri atas pembentukan ikatan atau hubungan-hubungan antara stimulus dan respon yang terbentuk melalui pengulangan. Nah, yang selanjutnya, teori ini dimunculkan sebagai hasil eksperimen yang dilakukan oleh Todic. Beliau melakukan percobaan pada seekor kucing muda. Nah, kucing itu dibiarkan kelaparan dan kurungan yang pintunya berjeruji. Kurungan kunci itu diberi beberapa tombol. Apabila salah satu tombol terpijit, pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Sementara itu di luar kurung disediakan makanan yang diletakkan dalam sebuah piring. Kemudian kucing mulai beraksi. Ia bergerak ke sana kemari dan mencoba untuk keluar dari kurungan. Ya, tidak beberapa lama, tanpa disengaja, kucing tersebut menyentuh tombol pembuka pintu. Dengan girang, ia keluar dari kurungan dan menuju tempat makanan tersebut. Ya, Todic mencoba beberapa kali hal yang sama pada kucing tersebut. Pada awal percobaan, kucing tersebut masih mondar-mandir atau ya, hingga menyentuh tombol. Ya, pada akhirnya itu si kucingnya tersebut setelah mondar-mandir ke sana ke sini itu kan meskipun beberapa lama, tetapi pada akhirnya si tombol yang ada pada pintu kurungan tersebut tersentuh dan akhirnya terbuka. Namun setelah sekian lama percobaan kucing tersebut tidak mondar-mandir lagi, ia langsung menyentuh tombol pembuka pintu. Dengan demikian, Todic menyimpulkan bahwa proses belajar melalui 2 bentuk. Apa 2 bentuk tersebut? Yang pertama ada trial and error. Apa sih trial and error itu? Trial and error mengandung arti bahwa dengan terlatihnya proses belajar dari kesalahan dan mencoba terus sampai berhasil. Jadi kita memberikan stimulus berupa hal-hal tertentu, biarkan si pembelajar itu mengalami kegagalan meskipun beberapa kali, akan tetapi dia harus senantiasa mencoba untuk berhasil. Nah, seperti tadi dianalogikan seperti kucing ya. Kucing itu mondar-mandir ke sana ke sini, belum bisa terbuka si pintunya tersebut, tapi setelah sekian lama si kucing tersebut menyentuh ke tombol pembuka pintu dan akhirnya terbuka.
Nah, mungkin seperti itu ya. Menurut tadi tokoh yang tadi ya. Yang kedua adalah law of effect. Nah, mengandung arti bahwa segala tingkah laku yang mengakibatkan suatu keadaan yang memuaskan akan terus diingat dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, misalkan itu kan ketika suatu pembelajaran ada suatu momen yang mana si pengajar itu memberikan hal yang sangat luar biasa, yang sangat berkesan bagi para siswanya tersebut. Misalkan para siswa itu diajak untuk mengunjungi suatu tempat yang sangat luar biasa indah, maka hal itu akan senantiasa ada dalam benak para siswa untuk selalu mengenangnya. Nah, terus dan hal itu akan selalu terus diingat dalam benak si anak tersebut, si pelajar tersebut ya. Ya, mungkin itu dari dua bentuk proses belajar menurut siapa tadi teh tokoh yang pertama itu, menurut Edward L. Thorndike ya itu. Yang kedua ada juga dari tokoh Ivan Petrovich Pavlov ya. Menurutnya teori ini dimunculkan sebagai hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia. Teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Nah, teori ini ya dilatar belakangi percobaan Pavlov yang dengan keluarnya air liur. Air liur akan keluar apabila anjing melihat atau mencium bau makanan. Jadi kalau tadi mah tokoh yang pertama yang Edward itu ya, itu mah melakukan kepada kucing. Kalau ini mah bahan percobaannya itu kepada anjing, yang mana si anjing ini akan selalu keluar air liur ketika dia mencium bau makanan. Nah, dalam percobaan Pavlov membunyikan bel sebelum memperlihatkan makanan pada anjing. Nah, jadi dia tuh sebelum memberikan makanan kepada anjing, si makannya itu disembunyikan terlebih dahulu, lalu dibunyikan lonceng gitu kan, atau bel ataupun apapun itu ya. Nah, setelah diulangi beberapa kali, ternyata sebelum anjing itu mencium bau makanan tersebut, hanya dengan membunyikan lonceng itu, si anjing tersebut keluar air liurnya gitu kan, menandakan bahwasannya hal ini dengan pembiasaan akan terlahirnya suatu suatu pendidikan. Nah, belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan ya, menurut Petrovich ya. Ini belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu, kebiasaan makan atau mandi pada jam tertentu, kebiasaan berpakaian, masuk kantor, kebiasaan belajar, bekerja, dan lain-lain terbentuk karena pengkondisian. Jadi dengan misalnya gitu kan, dengan kita mengkondisikan untuk makan jam sekian, misalnya makan sarapan pagi itu jam 7, maka kita secara tidak langsung sudah ingat, oh jam 7 kita waktunya sarapan, oh jam sekian waktunya makan siang, oh jam sekian waktunya kita makan sore atau kita makan malam. Nah, itu pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cara pengkondisian itu menurut Ivan Petrovich Pavlov ya. Untuk selanjutnya di sini ada tokoh yang ketiga, yaitu Burrhus Peredur Skinner. Nah, atau bisa disebut dengan Skinner ya, biar nggak terlalu panjang. Skinner, konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya gitu. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana namun lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh
tokoh-tokoh sebelumnya. Dalam artian tidak semudah tadi yang melakukan percobaan kepada kucing ataupun kepada anjing gitu kan. Tidak semudah itu kalau menurut Skinner ini. Menurutnya respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu, karena stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi yang mana konsekuensi inilah yang nanti akan mempengaruhi munculnya perilaku gitu. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar gitu kan, harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang akan timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah. Sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi. Demikian seterusnya. Jadi tidak semudah itu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para tokoh-tokoh sebelumnya. Stimulus dan respon itu harus kita kaji lagi. Stimulus ini akan memunculkan respon yang seperti apa, respon yang baik atau respon yang negatif. Nah, kita harus bisa memikirkannya itu, karena konsekuensi itu akan berpengaruh terhadap pembelajaran bagi pelajar itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya mengenai teori kognitif. Psikologi kognitif lebih menekankan pendidikan sebagai proses internal mental manusia, termasuk bagaimana cara orang berpikir, merasakan, mengingat, dan belajar. Psikologi kognitif menyebutkan bahwa belajar adalah peristiwa mental, bukan peristiwa perilaku fisik. Meskipun hal-hal yang bersifat behavioral kadang-kadang tampak kasat mata dalam setiap peristiwa belajar manusia. Berikut tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama ada teori Gestalt, yaitu teori ini dikenal juga sebagai sebutan field theory atau insightful learning. Menurut teori Gestalt, manusia bukan sekadar makhluk reaksi yang berbuat atau bereaksi jika ada perangsang yang memengaruhinya. Selanjutnya ada dari teori Jean Piaget. Yang pertama ada salah seorang penganut aliran kognitif yang kuat bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu proses asimilasi, terus juga ada akomodasi. Selanjutnya ada teori Burner. Menurut pandangan Burner bahwa teori belajar itu bersifat deskriptif, sedangkan teori pembelajaran itu bersifat preskriptif. Misalnya teori penjumlahan, sedangkan teori pembelajaran menguraikan bagaimana cara mengajarkan penjumlahan. Selanjutnya masuk kepada teori humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal, daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Fitria Maulina dengan NIM 12020202126. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memahami bahwa belajar merupakan sebuah proses membangun atau membentuk pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Sebuah pengetahuan yang ada dalam memori seseorang yang memiliki pengetahuan tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja seperti memindahkan air ke dalam wadah. Ke wadah lain, begitu juga pengetahuan.
yang terdapat dalam memori seorang guru kepada siswanya. Pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah konsep pembelajaran yang didasarkan oleh sebuah pemahaman. Adalah proses merekonstruksi sebuah pengetahuan serta pengalaman yang dilakukan dan dilalui oleh siswa. Pembelajaran ini, guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Ini siswalah yang berperan aktif membangun pengetahuannya melalui pemahaman. Guru memberikan ruang kepada siswanya untuk berkreasi, menuangkan ide-ide mereka sendiri, dan secara sadar mereka telah menggunakan strategi belajar mereka sendiri. Melalui pembelajaran rekonstruktivisme ini, guru memberi jalan kepada siswa ke pemahaman yang lebih tinggi melalui catatan-catatan yang telah mereka tulis menggunakan kata-kata sendiri. Melalui penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh saya, dapat diketahui bahwa belajar menurut konstruktivisme adalah kegiatan di mana peserta didik merekonstruksi pengetahuannya sendiri dan cara mencari makna di apa yang telah mereka pelajari dan melalui ide dan konsep yang telah mereka buat. Tokoh-tokoh teori konstruktivisme yang pertama ada Giambattista Vico. Vico adalah seorang sejarawan yang berkembang di Italia yang mengungkapkan filsafatnya dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Vico selanjutnya menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Ini berarti bahwa seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang telah membangun sesuatu itu. Yang kedua ada dari Jean Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan itu akan bermakna bila dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik, bukan hasil pemberitahuan dari orang lain, termasuk guru. Selanjutnya, Piaget dalam Sanjaya menyatakan bahwa setiap individu berusaha dan mampu mengembangkan kepengetahuannya sendiri melalui skema yang ada dalam struktur kognitifnya. Skema ini terus-menerus diperbaharui dan diubah melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dengan demikian, tugas guru adalah memotivasi peserta didik untuk mengembangkan skema yang terbentuk melalui proses asimilasi dan akomodasi tersebut. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar. Ada beberapa macam teori yang muncul di dalam perkembangan psikologi pendidikan, diantaranya yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori humanistik, dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.